Ternyata resepnya untuk kita terhindar dari sebuah kondisi yang turun itu adalah terus kita berinvestasi. Kadang-kadang ketika kita bilang begitu kan, apa iya strategi begitu membuat saya tetap untung? Nyatanya iya loh. Hari ini saya memposisikan diri sebagai seorang pemula, Mas Ryan, yang notabene mungkin masih buta sama sekali, termasuk mungkin juga ya sorry to say ya, seperti itu yang mungkin baru belajar mau investasi, tapi tiba-tiba masih bingung gitu loh, karena banyak kan instrumen-instrumen investasi yang kayaknya ini membuat banyak orang tergiur gitu loh dengan profitnya, dengan cuannya, dengan apapun lah namanya, sehingga mau belajar, tapi kendalanya ini gimana mulainya nih, nggak ngerti sama sekali gitu loh. Kalau mau cari jalan kan ada GPS. Nah hari ini kita nggak pakai GPS, kita pakai Mas Ryan Filbert deh untuk bisa memandu kita tentang baca situasi bursa saham. Oke, Mas Ryan, bagian dari sebuah edukasi kah sehingga tema ini begitu penting kita bahas atau bagaimana? Ada pertimbangan lain mungkin, Mas Ryan? Iya, jadi kalau kita ingin bisa menjadi seorang investor yang baik dan benar, kita sebenarnya dituntut menjadi dua gaya. Yang pertama adalah orang yang tidak mau peduli mengenai apapun yang terjadi dengan situasi apapun, dia tetap berinvestasi. Nah, aliran kedua adalah dia mencoba memahami kondisi seperti kondisi apa yang lebih tepat untuk dia berinvestasi. Jadi yang menarik adalah orang pertama dan orang kedua ini kok sepertinya punya aliran yang sangat bertolak belakang ya. Ketika ya orang pertama itu adalah berpikir adalah dia tidak peduli dengan keadaan apapun, dia selalu berinvestasi. Tapi orang kedua itu yang merasa penting sekali untuk melihat situasi sehingga dia bisa baru mau melakukan sebuah investasi. Nah, ini kan jadi sesuatu yang perlu kita coba telaah lebih jauh. Sebenarnya orang pertama atau orang kedua yang benar kan pasti kita pada akhirnya kan sebagai seorang pemula itu rasanya ingin mencari jurus paling benar agar kita tidak rugi kan, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita akan coba breakdown dari dua pendekatan ini. Orang pertama yang tidak mau peduli dengan kondisi apapun, tapi orang kedua yang investasi dengan peduli pada kondisi apapun. Nah, apakah mereka berdua akhirnya ada yang menang dan yang kalah atau ada yang dirugikan? Itu justru yang menjadi sesuatu yang menarik dari yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Oke, kalau begitu posisi pemula dari dua option itu di mana kira-kira, Mas Ryan? Iya, baik. Nah, jadi gini, kalau saya bilang bikin pesan begini, tiba-tiba saya bikin suatu pesan ya kepada smart listeners yang pemula. Kalau kamu mau berinvestasi, kamu harus mengerti apa yang kamu beli. Lah, si pemula itu langsung bilang gini, Ryan, kamu ini gimana sih? Orang nggak ngerti, suruh ngerti apa yang dibeli, kan lucu dong. Kayaknya kayak kasih petua bijak yang padahal nggak bisa dijalankan. Betul nggak? Nah, jadi untuk kita mengambil angle orang pertama ini, maka saya dapat katakan sebenarnya siapapun Anda bila seorang pemula, Anda sebenarnya tidak terlalu perlu tahu mengenai kondisi know-how terkait dengan pasar. Misalnya, wah kalau lagi yang saya pelajari, bila Anda misalnya let's say bicara dengan pasar saham, saham itu benar bisa naik dan bisa turun. Nggak salah kata-kata itu. Tapi yang menarik, bila saya belajar selama lebih dari 1 abad dari data pasar selama 1 abad, ternyata yang membuat orang menjadi untung itu bukan karena kepiawaian dia untuk menghindari masa-masa pasar modal yang lagi susah. Misal dia menghindari untuk investasi di tahun 2008, dia menghindari investasi di tahun 98. Bukan itu. Ternyata resepnya untuk kita terhindar dari sebuah kondisi yang turun itu adalah terus kita berinvestasi. Misal, saya investasi saham tapi selama 10 tahun dan saya tidak peduli naik dan turun, saya selalu membeli. Kadang-kadang ketika kita bilang begitu kan, apa iya strategi begitu membuat saya tetap untung? Nyatanya iya loh. Dari data pasar dari tahun 1890 yang saya ambil dari Standard & Poor's 500, dari Dow Jones Industrial Average bursa saham yang ada di Amerika, ternyata bila kita terus berinvestasi di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, bahkan di atas 20 tahun, yang lucu kita ternyata kemungkinan besar untuk untung. Misalnya ya, datanya itu dari 100 kali, kita rugi itu cuma 3 kali kemungkinan dari 100 kali. Bayangkan, Anda hanya punya peluang untuk tidak BEP, itu hanya 3%. Artinya dari 100 kali kemungkinan, Anda cuma 3 kali kemungkinan. Artinya 3% sangat kecil dong. Iya, betul. Padahal resep pertama seorang investor tidak perlu tahu dia dalam kondisi apa hari ini, tidak perlu tahu apakah resesi atau tidak, yang penting dia berinvestasi dalam jangka panjang.
Oke. Nah, jadi orang pertama tuh yang mana orang pertama ini benar-benar tidak terlalu peduli dengan kondisi makro, tidak terlalu Mhm. peduli dengan kondisi apapun dari negaranya, selama cuma satu syaratnya, bursanya Apa? tetap ada. Ah, gitu. Iya Oke. dong, kalau Ya, bursanya ya. udah Berarti lama, itu syarat mutlaknya ya, bursanya iya tetap ada mutlak. gitu